Teman-teman media, kinerja dari APBN sampai dengan akhir Mei masih terus terjaga positif. Kalau kita lihat pendapatan negara mencapai 1.209,3 triliun. Ini artinya 49,1% dari total target APBN tahun ini sudah tercapai, dan ini menunjukkan pertumbuhan 13% dibandingkan penerimaan bulan Mei tahun 2022 yang lalu. Sisi belanja negara mencapai 1.005,0 triliun atau 1.005 triliun. Ini artinya 32,8% dari belanja negara, total belanja negara sudah dibelanjakan, dan ini naik 7,1%. Kondisi APBN hingga akhir Mei masih mencatatkan surplus untuk total APBN sebesar 204,3 triliun. Ini artinya 0,97% dari total produk domestik bruto yang diperkirakan tahun ini. Sedangkan dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus 390,5 triliun. Kita lihat dari sisi belanja negara, APBN telah membelanjakan 714,6 triliun rupiah. Ini artinya 31,8% dari total belanja negara tahun ini 2023 sudah dibelanjakan. Belanja kementerian lembaga, yaitu seluruh kementerian and lembaga, mencapai 326,2 triliun atau 32,6% dari target belanja kementerian lembaga ini. Ini terutama yang bisa belanja cukup cepat adalah penyaluran untuk berbagai bantuan sosial dan juga untuk beberapa bantuan atau pembangunan infrastruktur. Belanja non kementerian lembaga, yaitu yang dari bendara umum negara, adalah mencapai 388,4 triliun. Ini artinya 31,2% dari total belanja di rekening bendara umum negara, terutama untuk pembayaran pensiun, kompensasi dan subsidi dari Pertamina dan PLN yang dinikmati masyarakat, karena dalam hal ini pemerintah masih memberikan subsidi bagi masyarakat, dan juga dari sisi pembayaran bunga utang. Kalau kita lihat di sini, kenaikan dari belanja mencapai 9,3%. Belanja pemerintah pusat, walaupun ini namanya pemerintah pusat, namun sebetulnya langsung dinikmati masyarakat. Kita lihat 366,2 triliun, halaman selanjutnya. Belanja yang tadi telah dibelanjakan dari 714 triliun ini langsung dinikmati oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini 51,2%, lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat ini terutama masyarakat miskin. Kita lihat untuk bantuan PKH, untuk kartu sembako ini ada 9,9 juta dari PKH, dan untuk penerima kartu sembako 18,7. Jumlah yang sudah kita belanjakan 14,7 triliun dan 16,1 triliun. Ini langsung masuk ke dalam rumah tangga dan membantu mereka yang sangat miskin. Untuk masyarakat yang mendapatkan jasa kesehatan namun tidak membayar premi, ada 96,7 juta jiwa. Mereka kalau sakit, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya, karena pemerintah sudah membayar 19,3 triliun rupiah hingga dengan bulan Mei ini untuk 96,7 juta jiwa yang terutama kelompok miskin dan rentan. Pemerintah juga memberikan berbagai bantuan langsung kepada petani dalam bentuk alat dan mesin pertanian, bantuan benih, pupuk, semuanya
adalah langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama petani. Bantuan ternak dan bantuan benih ikan yang mencapai, kita lihat di sebelah sini, untuk pertanian saja 365 untuk benih pupuk dan alat pertanian 163 miliar, dan bantuan ternak 57,7 miliar, serta benih ikan 14,5. Untuk pendidikan, masyarakat langsung menikmati karena kita memberikan berbagai program langsung kepada mereka. Program Indonesia Pintar 9,6 juta jiwa, 5,3 triliun. Kartu Indonesia Pintar Kuliah 5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa. BOS atau biaya operasi sekolah di lingkungan Kementerian Agama 5,1 triliun. Ini yang menikmati 4,5 juta siswa, dan bantuan operasi perguruan tinggi 1,78 triliun untuk 192 perguruan tinggi negeri. Infrastruktur yang kita bangun yang langsung dinikmati masyarakat dalam bentuk pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur pasca bencana di Cianjur sudah menelan 1,2 triliun, di mana 42,4 ribu rumah sudah direhabilitasi. Pembangunan untuk infrastruktur rehabilitasi sarana prasarana yang rusak akibat bencana juga mencapai 46,5 triliun atau berbagai infra yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Untuk bantuan dalam bentuk subsidi kompensasi, kita lihat pembayaran sudah mencapai untuk subsidi kompensasi listrik 35,6 triliun. Untuk BBM yang setiap hari dinikmati oleh sebagian besar masyarakat 43,7 triliun. Jadi ini adalah berbagai belanja subsidi yang rakyat langsung menikmati dari APBN. Untuk LPG 26,9 triliun, 2,6 juta metrik ton, dan kartu prakerja 1,5 triliun, serta subsidi perumahan untuk pembelian rumah murah bagi kelompok yang berpendapatan rendah. Jadi 51,2% dari APBN kita hingga bulan Mei itu langsung dinikmati oleh rakyat dari pemerintah pusat. Anggaran-anggaran untuk kebutuhan rakyat yang sangat penting dan strategis juga terus terjaga. Belanja pendidikan kita mencapai 188,9 triliun. Ini artinya meningkat 30,9% dari tahun lalu. Jadi tadi belanja yang langsung dirasakan di sekolah dan oleh murid, termasuk juga untuk para pengajar, yaitu tunjangan profesi guru, baik itu yang non-PNS maupun gaji pengajar, terutama yang di lingkungan Kementerian Agama, karena kalau yang untuk non Kementerian Agama itu disalurkan melalui APBD maupun berbagai biaya sekolah. Untuk bidang kesehatan mencapai 53,5 triliun, menurun dari tahun lalu. Ini karena masa pandemi sudah mulai menurun dan berbagai klaim mengenai penyakit yang berhubungan dengan pandemi juga menurun tajam. Sehingga belanja untuk kesehatan fokusnya adalah untuk bantuan PBI, JKN, terutama mereka yang tidak mampu, kemudian berbagai dukungan untuk memerangi stunting, dan operasi dari Badan POM seperti pemberian makanan dan juga pembinaan kepada keluarga muda, terutama agar mereka bisa memahami kalau membesarkan anak agar terhindar dari stunting. Juga pembangunan layanan rumah sakit TNI dan Polri mencapai 2,9 triliun. Untuk infrastruktur sudah terbangun dengan belanja 93,7 triliun, terutama untuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, sarana prasarana. Kita lihat jalan mencapai 7,5 triliun kita belanjakan
jembatan 1,6 triliun, bendungan 3,3 triliun, irigasi 3,8 triliun, dan sarana pendidikan 0,8 triliun, serta air minum 1 triliun. Di bidang Kementerian Perhubungan, terutama kereta api, rel kereta api dalam hal ini menelan biaya 1 triliun hingga Mei, bandara 0,9 triliun, dan pelabuhan laut. Serta untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan pembangunan gedung-gedung kelas dan sekolah mencapai 1,8 triliun. Kita juga membelanjakan melalui TKD, yaitu transfer ke daerah, ya, dalam hal ini yang cukup besar sebelumnya, belum pindah, yaitu untuk infrastruktur 25,1 triliun, untuk pendidikan mencapai 120 triliun, dan untuk kesehatan mencapai 15,2 triliun. Jadi kalau kita lihat di dalam komposisi ini, ada yang belanja langsung dari kementerian lembaga ke rakyat, ada yang melalui pemerintah daerah, dan nilainya nggak kecil. Untuk pendidikan itu 120 triliun dari 188,9 triliun itu adalah melalui transfer ke daerah. Untuk belanja kesehatan 15,2 triliun dari 53,5 triliun itu belanja kesehatan dari APBN melalui APBD, yaitu melalui transfer ke daerah. Sedangkan untuk infrastruktur melalui transfer adalah 25,1 triliun dari 93,7 triliun. Ini yang selalu kita dengungkan, betapa sebagian operasi dari APBN itu sangat ditentukan oleh kinerja APBD. Karena memang sebagian pembayaran atau penyaluran dari APBN adalah melalui transfer ke daerah. Untuk belanja non-KL 265 triliun, ini terutama dari mulai belanja pensiun yang mencapai 68 triliun, ini naik 5% dibanding tahun lalu. Subsidi kompensasi ini adalah di kantong belanja Bendahara Umum Negara atau non-KL mencapai 75,1 triliun, dan jumlah dari berapa realisasi untuk berapa ribu kiloliter atau juta seperti BBM 5,6 juta kiloliter, LPG 2,6 juta metrik ton, dan listrik yang bersubsidi dalam hal ini 39 juta pelanggan, dan subsidi bantuan uang muka perumahan untuk 72,6 ribu unit rumah. Kompensasi dalam hal ini adalah pemberian kepada perusahaan listrik dan juga kepada PLN yang sebetulnya untuk barang-barang yang tidak fully subsidized. Penyaluran transfer dalam hal ini pada bulan Mei lebih tinggi dibandingkan pada bulan Mei tahun lalu, yaitu sebesar 2,1% lebih tinggi. DAU dalam hal ini mengalami penurunan 12,2%. Ini terutama karena adanya syarat salur yang biasanya harus dipenuhi. Ini memperlihatkan bukan jumlahnya yang menurun, tapi keinginan agar pemerintah daerah memenuhi persyaratan agar dana-dana yang kita salurkan kepada pemerintah daerah memang betul-betul digunakan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dari sisi otsus, yaitu belanja transfer untuk otonomi khusus, juga mengalami penurunan sebesar 31,5. Dana dari sisi DBH mengalami kenaikan tinggi karena kenaikan harga-harga komoditas melonjak 85%, dalam hal ini sudah mencapai 40,73 triliun. Sedangkan DAK yang merupakan salah satu dana ekualisasi yang penting untuk DAK fisik mencapai 2,56 triliun atau naik 38,1%. DAK non fisik 50,29 triliun
itu meningkat 22,6% dibandingkan tahun lalu. Pemerintah pusat juga menggunakan APBN untuk memberi insentif kepada pemerintah daerah, terutama untuk berbagai program yang menjadi prioritas seperti pengendalian inflasi, stunting, dan juga kemiskinan. Dalam hal ini, insentif sudah disalurkan 1,05 triliun atau 4,5% kenaikan dibandingkan tahun lalu.